Selamat malam teman-teman, Sobat Cuan. Di sini bersama kami belajar saham harian. Kita akan membahas saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia, di mana hari ini IHSG kita terkoreksi 1,95% ya teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman hari ini? Apakah teman-teman cut loss atau masih hold ya? Nah, kami berharap ketika kita punya manajemen ya, money management, kita atur ya bagaimana cara kita agar kita tetap konsisten cuan di Bursa Indonesia ya. Nah, ini dia teman-teman transaksi hari ini di tanggal 14 Oktober 2025. Nah, teman-teman, transaksinya di 32 triliun dan asing keluar 1,3 triliun. Nah, kalau seperti ini tidak cukup kita analisa teknikal lagi ya. Kadang-kadang kalau sudah seperti ini ya, IHSG-nya jatuh, kita tidak bisa lagi analisa teknikalnya. Nah, kita lihat aja perkembangannya besok gimana. Nah, teman-teman, kita mau lihat dulu gimana nih, di mana sih masalahnya, saham-saham apa yang dijual yang menyebabkan IHSG kita jatuh sampai dengan 1,9%. Nah, kita lihat dulu yang pertama teman-teman, kita lihat dulu mana yang dibeli dan mana yang dijual asing. Ini dia yang dibeli asing di AMTM ya. Nah, AMTM itu dibeli asing 60 miliar, terus NCKL. Nah, NCKL ini tadi naik ya. NCKL ini naik, terus yang dibeli asing MDKA, terus AADI ya, terus Java. Nah, ini dia 5 yang dibeli asing. Terus yang dijual asing tetap Big Bang ya, BBRI, BBCA, CDIA, BMRI, Cuan. Nah, CDIA ini sudah mulai dijual asing ya, dan Cuan juga udah dijual. Nah, nanti boleh kita lihat lagi gimana nih prospeknya, apakah kita dengan penurunan sekian persen hari ini kita bisa masuk atau enggak dulu, gimana. Nah, coba kita lihat dulu transaksi yang banyak ya ditransaksikan. Nah, ini dia value-nya di CDIA. Nah, ini transaksi paling gede nih CDIA, yang kedua BRMS, ketiga Cuan, UIP dan BBCA. Nah, ini transaksi yang banyak, berarti yang buang barang di sini tadi kan yang dijual asing itu di BBRI, BBCA, CDIA, BMRI ya, Cuan. Nah, di CDIA ini kan sudah paling gede ya transaksinya, tapi dijual asing di nomor 3 ya. Coba kita lihat langsung saja, kita lihat dulu CDIA-nya gimana. Oke, ini dia CDIA. Sebenarnya tadi waktu dari pembukaan bagus ya, di 2200 ya, sebentar. Di open posisi dia di 2280, bahkan sampai ke high-nya itu 2300, baru kena banting dia. Nah, seperti ini pergerakannya. Nah, tadi juga sudah dibawa turun sampai ke ini, paling low-nya di 1940, terus dibawa naik lagi di jam 2-an siang gitu ya. Coba kita lihat dulu gimana transaksinya hari ini, siapa yang beli, siapa yang jual. Nah, teman-teman boleh lihat di sini, yang dijual itu yang menjual itu adalah AK guys ya. Nah, AK itu sudah menjual di 163 miliar. Jadi ada AK, MG, BK, AI. Nah, mereka jualan ternyata di 2000, AVG-nya 2000 ya. Nah, yang masuk siapa? Yang masuk Excel retail bos ya. Retail ya bos ya, di 84. Nah, yang keduanya AO, GP dikit-dikit ya, cuma 40 berapa ya, setengahnya lah ya. Nah, mereka juga masuk di Excel, masuk di 2000. Nah, harga penutupannya di sini adalah di harga 2020. Berarti di harga penutupan ini teman-teman Excel masuk. Nah,
Yang ngangkat ini Excel retail ya, yang ngangkat ini retail. Jadi mungkin besok kalau misalnya retail itu tidak masih jualan ya, maksudnya kalau misalnya besok retail itu beli lagi, mungkin ini akan naik dengan catatan nggak diguyur lagi ya, yang nggak diguyur lagi sama si AK, MG, BK, AI. Nah kita lihat dulu asingnya di sini tadi yang asingnya. Nah yang asingnya masuk AI, TP, DR, tapi dikit-dikit ya, cuma 800-an. Nah AK yang jualan ini, AK tadi yang jualan itu di 163 miliar, BK-nya jualan juga di 38 miliar. Nah, gimana besok? Gimana besok teman-teman? Untuk analisanya besok itu kita lihat dulu. Besok secara teknikal itu tidak bisa kita pastikan ya. Coba kita masuk dulu ke chartnya ya, sebentar. Nah ini guys ya, ini chartnya. Ini sudah nggak berlaku lagi ya, kita hapus dulu. Ada supportnya lagi nanti kalau ini menuju support di 1700. Nah begini ya, tapi di detik-detik akhir artinya di perdagangan sore hari diangkat lagi ya. Coba kita buka dulu di 15 menitnya. Nah seperti ini di 15 menitnya. Jadi awal perdagangan di 2000, di sini ya 2000 ya, terus 2300 naik, terus turun sampai ke dibanting ke 1900, terus diangkat lagi, terus turun lagi. Nah seperti ini, dia di 15 menitnya seperti ini. Jadi besok hati-hati ya guys ya, kita hati-hati. Apakah kita misalnya mau nunggu dulu? Yang punya barang gimana? Yang punya barang di sini kalau memang harga bawah mungkin bisa tahan dulu. Nah kalau sudah harga atas ya, karena tadi yang Excel yang belanja ya, yang Excel yang belanja. Nah kalau sudah harga atas, misalnya harga 2000 berapa, 2200 gitu ya. Nah lihat besok kalau memang dijualin lagi sama si tadi yang AI tadi, AK ya tadi ya. Nah itu bisa jatuhnya lagi sampai ke 9, ini hari ini berapa nih? 11%. Nah turun lagi. Nah teman-teman mungkin ini akan ditahan juga di sini ya, di 1700-an gitu ya, di 1700-an. Tapi tergantung ya, tergantung teman-teman siap nggak dengan koreksi sampai di 1700. Cuman kalau dia pakai money management, saya rasa ini ya bisa. Kenapa? Karena namanya kalau kita tahu money management, di harga berapa aja pun kita masuk tidak ada masalah, karena saham CDIA ini harga bagus. Nah apapun newsnya, gimana pun yang membuat saham hari ini jatuh, market maker atau siapapun itu yang mencoba mengguyur itu ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kalau kita punya kesiapan di dalam manajemen kita, tidak akan ada masalah. Nah gitu ya guys ya, mengenai saham CDIA. Coba kita bahas lagi saham satu lagi ya. Oke. Nah ini yang dibeli asing tadi ya. Yang beli asing ada AMTM, NCKL, MDKA di Java ya. Nah coba kita lihat dulu yang NCKL guys ya. Nah ini tadi saya perhatikan karena saya masuk juga di sini, di mana di detik-detik itu ya jatuhnya IHSG kita, dia enggak terlalu dalam ya. Nah coba kita lihat ya, kita lihat dulu yang pertama transaksinya 299 miliar. Nah siapa yang beli? Nah ini coba kita lihat, ini net buy ya, tadi asingnya masuk. Nah asingnya masuk, coba kita lihat dulu. Nah ini sebenarnya tetap didistribusi ya, tapi AK-nya masuk. Nah yang jualan ini adalah SQ di 1187 ya, mungkin ini harga bawah dia ya, itu mungkin harga bawah. Dan yang masuk itu AK ya, ini AK yang masuk di 1190. Nah coba kita lihat dulu, langsung saja kita lihat di chartnya. Nah ini dia guys ya, ini dia chartnya guys. Nah, NCKL ini gak tergoyahkan guys ya tadi ya. Nah, coba kita lihat di 15 menitnya. Nah,
masa-masa diguyur dari ini pembukaannya dia di harga 1150-an ya. Nah, dia naik sampai 1200, memang diguyur juga nih. Di sini diguyur juga, ternyata nggak bisa ya, nggak kuat ya. Artinya yang guyur terlalu dikit, bisa diangkat lagi. Nah, di 15 menitnya di sini nih diangkat lagi. Coba kita lihat dulu volumenya. Nah, di sini volumenya tinggi guys ya. Nah, ini tadi diangkat di 2000, boleh perhatikan di sini di 1165 ya. Di sini 1165, coba lihat di sini ya. 1165, di sini yang warna hijau ya, yang ada garis titik-titik ini. Ah, ini dinaikkan lagi ke atas dengan volumenya di 52 miliar guys. Nah, di situ. Jadi ini 15 menitnya dicoba diturunkan ke harga pembukaan di sini, terus diangkat lagi guys ya. Nah, kalau menurut kami, menurut analisa pribadi ya, ini besok ada kemungkinan bisa naik guys ya. Nah, kalau misalnya mau trading cepat, masuk langsung keluar aja, karena ini sudah di resistennya ya, sudah mau tembus resistennya. Atau barangkali gini, barangkali coba di mingguannya, oh ini belum all time high ya, di harga paling tertingginya dia di 1400. Nah, ini dia, barangkali besok ini diangkat sampai tembus resisten ini sebenarnya tadi udah tembus ya, tapi turun lagi. Nah, ada kemungkinan besok ini akan diangkat tembus resisten. Nah, kita nggak tahu nih bentuk jarum juga atau gimana, karena volumenya tinggi ya. Ini lihatnya, ini volumenya hari ini dengan hari-hari sebelumnya ya kan, boleh lihat ya di sini ya. Volume di sini kan cuma berapa? 60, 50 miliar gitu ya. Nah, tadi langsung 299, mau 300 miliar guys ya. Nah, kemungkinan besok ya, kalau misalnya saham kita memang langsung ambrol, itu bisa juga terpengaruh ya. Terpengaruh ini juga jadi nggak bisa naik. Tapi kalau misalnya di ESG kita saham-saham besarnya itu secara keseluruhan bisa bertahan besok, kemungkinan besar ini naik. Nah, kita boleh trading di sini guys ya, boleh trading di sini. Nah, kalau untuk invest saya rasa udah bukan saatnya lagi ya, udah bukan saatnya lagi. Harusnya dari kemarin udah masuk di harga 600, cicil terus di sini, satu di sini cicil terus ya. Nah guys, kalau misalnya mau teman-teman yang invest, yang masih baru belajar ya, kita ada memang rahasia-rahasia ya. Artinya apa yang kita pelajari selama ini, kalau orang invest gimana. Nah, kita kadang nggak bisa buka keseluruhannya karena itu adalah analisa pribadi kita. Ini kita hanya memberi masukan-masukan secara teknikalnya maupun informasi-informasi yang kita dapat ke teman-teman. Nanti ke depan kita bisa buka ya triknya ya, bagaimana kalau kita misalnya mau invest, bagaimana kalau trading cepat gitu ya, ada triknya, money manajemennya gimana, karena kita di dalam bursa saham Indonesia ini kita harus selalu profit ya, kita harus selalu profit. Namanya kita investasi, kita harus profit. Namanya kita trading, dagang, kalau nggak profit, nggak untung, ya untuk apa ya, untuk apa dikerjain kalau kerjaan itu tidak untung. Jadi kita harus selalu profit, apapun ceritanya kita harus profit ya teman-teman ya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan buat kita semua. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya, jangan lupa di subscribe juga, di share juga, ditanya-tanya, di komen juga, khusus yang teman-teman pemula. Ke depan mungkin kita akan buka grup-grup diskusi juga ya teman-teman ya, agar bisa sharing-sharing sesama kita retail nih ya, karena kita ini retail tapi kita berusaha kan gitu ya, kita retail, kita berdagang di bursa ini. Nah, kita harus mendapat cuan tentunya, kita harus mendapat profit. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa, salam cuan. Besok kita lihat, besok kita cek lagi gimana IHSG kita, semoga hijau ya. Oke, selamat malam. Salam sukses dari kami.